Kalau lebih dari 65 tahun, ya itu bisa disebut geriatri, tapi dengan syarat. Ya memang ada penuaan dari sisi tubuhnya yang ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya beberapa penyakit bersama-sama. Nah, kita katakan kalau dia 2 atau lebih penyakit itu disebut dengan geriatri. Geriatri artinya lansia yang membutuhkan suatu pendekatan medis yang secara spesifik khusus dari sisi lansianya. Nah lalu bagaimana lansia yang dia sudah lemah, penyakitnya nggak ada, dicari-cari, tapi juga sudah sembuh gitu. Nah salah satunya disebutkan bahwa kalau dia berusia lebih dari 70 tahun dengan penurunan status fungsional, ya, jadi dia sudah nggak mandiri, harus dibantu, makan harus dibantu, mandi harus dibantu, yang sudah mulai ketergantungan itu juga disebut dengan geriatri. Paling sering terjadi itu adalah penyakit jantung, ya. Mungkin kita sering lihat pasien-pasien jantung di sini, ya, di dokter pun itu kebanyakan lansia atau sebagian besar lansia. Terus kelompok yang kedua adalah pasien-pasien dengan kanker, ya, keganasan, itu juga angkanya meningkat pada usia lanjut. Ketiga adalah penyakit stroke, ya, kemudian juga penyakit paru, diabetes, dan hipertensi. Nah ini adalah penyakit-penyakit kronik yang harus diwaspadai, ya. Nah setelah itu barulah muncul penyakit-penyakit akut yang menyerang mendadak, ya. Nah ini infeksi, jadi lansia ini pneumonia, terutama infeksi paru, itu harus kita perhatikan gitu. Kemudian usia 40 itu sudah mulai bermunculan yang bakatnya sangat kuat, ya, yang genetiknya sangat kuat, sudah muncullah diabetes, gara-gara komplikasinya hipertensi, ya. Apalagi kalau dia ada faktor risiko, misalnya ada kegemukan, keluarganya ada sifat atau gaya hidupnya yang santai. Jadi memang sesungguhnya kalau kita mencegah penyakit-penyakit usia lanjut sebaiknya dimulai pada fase awal, ya. Usia 40, 50 atau usia lebih muda lagi sudah harus menjaga makanan, ya. Makan yang sehat, yang mungkin kadar glukosanya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu manis, ya. Cara yang sederhana, ya, gitu, ya. Mengurangi atau sangat selektif untuk makan-makan di luar yang mungkin kita tidak tahu kandungan gizinya. Sekarang kita kan memang sangat tren, ya, makanan-makanan di mana-mana mudah diakses. Jadi hati-hati pada mereka yang usia muda tetapi di keluarga ada semacam bakat atau keturunan, ya, itu sangat mudah. Dari usia 40, 50 kita sudah bisa evaluasi. Begini, merawat lansia itu memang yang pertama harus dengan kasih sayang, ya, dengan kasih sayang. Biasanya kalau yang muda merawat yang tua, itu kalau memang ada rasa kasih sayang kepada orang tua itu mudah. Tapi kita juga melihat ada yang sulit, ya, merawat orang tuanya karena memang hubungan emosionalnya tidak terlalu baik. Ya, jadi kalau orang tua itu dekat dengan keluarganya, cucunya, anaknya, itu biasanya mereka akan bersemangat merawat. Ya, itu yang pertama. Jadi memang harus dengan kasih sayang. Terus yang kedua dengan pola makan yang baik, ya. Ini mungkin yang harus kita perhatikan. Kalau di dalam keluarga kita ada orang tua, ya, ada yang sudah harus menjaga, mengurangi, menghindari makanan-makanan tertentu, maka pola di dalam keluarga itu juga harus mendekati sama lah, ya. Kalau di dalam keluarga itu ada orang yang diabetes, apalagi lansia dengan diabetes, tapi kita penuhi dengan makanan-makanan yang berkadar gula tinggi, tentu akan menyebabkan yang harus menjaga pola makan ini kan menjadi kesulitan, ya. Ya, kemudian jadi itu yang harus diatur bagaimana triknya, ya, agar pola makan di dalam keluarga itu bisa baik dan benar sesuai dengan kebutuhan keluarga tersebut. Kemudian yang ketiga olahraga, ya. Nah, olahraga ini memang susah-susah gampang. Ada orang yang suka olahraga, ada yang nggak suka. Nah, yang pertama memang kita kalau yang suka olahraga itu ada teman, nggak ada teman dia pasti olahraga.
Nah, di fasilitas-fasilitas kesehatan, hampir semua rumah sakit, ya termasuk di dokter ini ada senam. Nah, itu mungkin bisa kita manfaatkan. Kalau ada teman, ada jadwal, itu kan kita pasti bersemangat. Tapi pengalaman saya sih kalau keluarga-keluarga yang tidak suka olahraga, ya kadang-kadang semangat, nanti enggak lagi gitu. Jadi memang harus dari semangat hati ya untuk merawat orang tua, kemudian menjaga makanan mereka, menjaga aktivitas fisik mereka, dan menjaga penyakit yang ada. Jadi ya ada yang nganter lah kalau kontrol, jadi ada yang mengingatkan. Minum obat juga, kalau orang tua kan akses untuk minum obat tidak mudah ya, suka lupa, ya kan, suka bingung. Nah itu harus dibantu. Nah itu memang butuh perhatian. Itu kalau perawatan sehari-harinya seperti itu. Gitu. Maka parameter sehat kan tidak hanya fisik ya, tetapi juga akal dan perasaan. Nah, jadi orang tua itu mesti sehat, ya. Keluarga harus bersemangat merawat. Kalau sudah begitu, keluarga dan bangsa kita menjadi bangsa yang bermartabat. Mungkin begitu ya.